Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Riza Prapasatama Agustin. Saya tutor dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Terbuka Taiwan. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Kita mulai karena ini modul pertama, pertemuan pertama kita, dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita start aja ya. Oke, pertama, untuk materi pertama dari modul 1 ini ada pengertian dari sistem. Karena di awal-awalnya kita akan belajar tentang sistem informasi manajemen. Jadi ada awalnya kita akan harus mengerti dulu apa itu dari sistem. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Pendekatan dan pemahaman sistem. Sistem itu ada pendekatan prosedur, yaitu pendekatan prosedur itu seperti belum ada yang dengar kah? Halo? Lanjut aja ya. Tak lanjut aja ya dulu ya. Sementara tak lanjut dulu aja. Nanti kalau emang semuanya. Ini pada yang tak dengar siapa aja sih? Sebelumnya. Ya. Lanjut dulu aja ya. Sementara kita lanjut dulu aja. Nanti kalau yang nggak dengar mungkin ada gangguan teknis sedikit. Waduh. Udah kedengeran nggak sebelumnya? Halo? Oke, tunggu ya. Oke, kita mulai lanjut aja ya. Yang dengar nanti mungkin bisa perhatiin PPT-nya aja. Oke, pendekatan pemahaman sistem yaitu sistem, ada pendekatan prosedur, ada pendekatan komponen. Pendekatan prosedur itu adalah kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua ada pendekatan komponen, yaitu kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan terdiri dari struktur dan proses. Jadi pendekatan pemahaman sistem itu terdiri dari struktur dan proses, di mana struktur ialah komponen sistem dan proses ialah prosedur-prosedur dari sistem. Kita lanjut aja. Ini definisi dari sistem. Ada banyak ya. Ini yang saya kutip dari buku panduan kita saya sebagai tutor. Terus di mana suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan atau goal yang sama, tujuan yang sama, dan ini dikutip dari Moskov, Simkin 1984. Yang kedua, suatu sistem beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai sasaran tertentu. Suatu sistem menunjukkan tingkah lakunya melalui interaksi di antara lain komponen-komponen di dalam sistem dan di antara lingkungannya. Ini katanya Wu di tahun 1984. Yang ketiga, ada suatu sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang kompleks di dalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum. Ini kita bisa lihat, bisa dibaca sendiri ya. Untuk yang pengertian sistem dari definisi sistem ini tidak jauh beda yang lainnya. Kita lanjut aja. Nah, ini ada karakteristik sistem, di mana sistem memiliki karakteristik dan sifat tertentu, yaitu ada 9. Ini saya bisa dilihat sendiri, ada components, boundary, environment atau lingkungan, yang artinya lingkungan, interface, ada input, ada output, ada proses, ada objektif, ada goal.
situ. Kita lanjut ya. Oke, karakteristik sistem. Ini dari penjelasan tadi ya, dari tadi penjelasan sebelumnya yang ada 99 ini penjelasannya dari sistem karakteristik sistem itu. Komponen sistem itu ada komponen ya, sejumlah komponen yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan. Terus ada batas sistem atau boundary, daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Terus ada lingkungan luar sistem atau environment-nya, ada lingkungan luarnya ya, apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Selanjutnya, ada interface atau penghubung sistem, media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Selanjutnya dalam masukan sistem, yaitu input, energi yang dimasukkan ke dalam sistem, ada outputnya juga di dalam karakteristik sistem, itu energi yang diolah dan dia klasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangannya. Oke, ada dua yang terakhir, itu pengolahan sistem atau proses, kita bilang, mengubah masukan menjadi keluaran dan sasaran sistem atau goal atau objektifnya, maksud dari suatu sistem. Jadi tujuan dari suatu sistemnya tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini dari gambar ini dari bagian dari karakteristik sistem, ini gambarnya. Karakteristik suatu sistem, di sini mana ada lingkungan luar, subsistem di dalamnya. Ini ada beberapa interface yang tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Terus ini boundary-nya, terus di sini ada input, pengolahan dan output-nya. Seperti itu. Seperti itu. Oke, Mbak Sulasti, Sukadi kayaknya dilanjut dulu aja ya kita ya. Mohon maaf sekali. Mungkin nanti bisa diiniin aja untuk sistemnya yang lain. Kita lanjut dulu aja untuk mata kuliahnya ini. Oke, ini karakteristik sistem. Karakteristik sistem dari selanjutnya ada subsistem, sistem, dan suprasistem. Sistem itu ada bagian dari tengah-tengah. Subsistem itu adalah di bawahnya subsistem adalah di bawah dari sistem. Dan di atas dari sistem namanya suprasistem. Dan di atasnya lagi ada namanya supra dari suprasistem. Dan bisa dilihat lagi di sebelahnya, di sebelah kanan ada subsistem, di bawahnya subsistem itu ada sub dari subsistem. Jadi simpel aja untuk ngejelasinnya, nanti ada sistem itu di tengah-tengah, di bawahnya ada dua tingkatan lagi, dan di bawahnya ada dua tingkatan lagi, yaitu subsistem dan sub dari subsistem, di atasnya ada suprasistem dan supra dari suprasistem, seperti itu. Oke, lanjut ke klasifikasi sistem ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Mungkin ada kesalahan sistemnya, saya tidak bisa memperbaiki mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu aja lah. Oke. Sebelumnya saya nggak lanjut aja ya. Oke, habis ini kita ada klasifikasi sistem, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Di mana sistem abstrak itu adalah pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Tahulah ya, abstrak itu seperti apa. Ada sistem fisik, ada sistem yang ada secara fisik. Terus juga ada natural dan human made system, di mana sistem alamiah atau natural, sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat oleh manusia. Ya banyak lah ya seperti itu ya, sistem-sistem yang sudah yang terjadi begitu saja, kayak proses melahirkan itu ada suatu sistem. Juga proses melahirkan, proses kita, pokoknya yang natural terjadi di alam lah, seperti itu. Sistem buatan manusia, di mana human made system, sistem yang dirancang oleh manusia ya, kayak sistem kasir, sistem macam-macam. Jadi sistem-sistem yang di-create oleh seorang manusia, seperti itu ya. Kita lanjut aja.
Terus ada klasifikasi sistem lagi, kita lanjut. Ada sistem tertentu atau deterministik dan sistem tak tentu atau probabilistik. Di mana sistem tertentu itu adalah perilaku yang diprediksi. Sistem tak tentu adalah tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Oke, kita lanjut aja. Sistem tertutup ada closed system dan sistem terbuka atau open system. Sistem tertutup itu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sedangkan sistem terbuka, sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada klasifikasi sistem. Seperti ini, sistem. Nah, ini ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Seperti ini, kita bisa lihat gambarnya di atas ada sistem terbuka, yaitu pengendalian persediaan, di mana file induk dari persediaan ini yaitu langsung masuk ke sistem pengendalian persediaan berdasarkan komputer. Habis itu langsung lanjut lagi laporan unit akhir barang. Terus manusia menentukan barang mana yang perlu dipesan sehingga jadi order pembelian. Seperti itu. Dan kalau yang terakhir, ini bukan terakhir sih. Ini yang kedua ya, sistem relatif tertutup untuk pengendalian persediaan. Di mana ini adalah file induk persediaan, sistem pengendalian persediaan berdasarkan komputer. Jadi ini orang yang manusia yang buat lah ya. Seperti itu. Terus dimana nanti unit itu lebih kecil pada reorder, terus habis itu terjadi order pembelian. Unit akhir dibandingkan dengan reorder point dalam proses komputer untuk menentukan barang yang akan diproses. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Oke, lanjut pengendalian sistem ya. Kita udah sampai pengendalian sistem. Pengendalian sistem. Sistem harus mempunyai sistem pengendalian karena itu ada 3 sistem pengendalian. Sistem pengendalian umpan balik atau feedback control system, pengendalian umpan maju atau feedback forward control system, dan ini ada pengendalian pencegahan atau preventive control system. Preventive control system. Oke, lanjut. Ada 3 ya sistem pengendalian sistem. Oke, pengendalian sistem lanjut, sistem pengendalian umpan balik atau feedback control system. Terus sistem yang mengoreksi keluaran sistem dengan mengambil penyimpangan dari keluaran sistem sebagai masukan. Ini halaman berapa ya? Kita lihat dulu pengendalian sistem. Sebentar ya, ini halaman 1.13. Oke ya, Mbak Nurlela. Lanjut ya. Yang bisa dengerin lanjut aja ya kita ya. Oke, ini ada pengendalian sistem. Lanjutan dari yang tadi, sistem pengendalian umpan balik. Yang tadi itu kan ada 3 tuh. Sistem pengendalian umpan balik, feedback control system. Sistem yang mengoreksi keluaran sistem dengan mengambil penyimpangan dari keluaran sistem sebagai masukan. Seperti itu. Ini penjelasan dari sistem pengendalian umpan balik ya. Terus lanjut lagi, sistem pengendalian umpan balik mempunyai 4 komponen. Ini kita jelasin lagi ke bawah lagi ya. Dari awalnya kan ini ada 3 nih yang akan aku jelasin yang di awal, yaitu pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik ini ada penjelasannya, yaitu sistem yang mengoreksi keluaran sistem dengan mengambil penyimpangan dari keluaran sistem sebagai masukan. Dan selanjutnya sistem pengendalian umpan balik mempunyai 4 komponen dasar, di mana 4 komponen dasarnya itu yaitu suatu karakteristik atau kondisi yang dikendalikan diukur dari keluarannya. Yang kedua, suatu sensor yang mengukur karakteristik atau kondisi tersebut. Yang ketiga, suatu unit pengendali yang membandingkan hasil ukuran sensor dengan suatu standar. Terus yang ini suatu unit pengatur yang menghasilkan tindakan dan penyesuaian untuk masukan selanjutnya. Seperti itu ya. Ini banyak juga yang nggak bisa denger ya. Kenapa ya? Saya nggak tahu juga. Mungkin ada defaultnya, mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini namanya pengendalian sistem. Di pengendalian sistem itu ada namanya, kan tadi udah diketahui tuh ada input, output, dan proses. Dan ini diberi bentuk dasar suatu sistem nih. Ada input, itu kan masukan. Ada prosesnya, pengolahan.
Dan ada ya outputnya, ini bentuk dasar dari suatu sistem. Dan di sini ada sistem dengan sistem pengendalian umpan balik. Ini yang dari penjelasan dari sebelumnya, itu sistem dengan sistem pengendalian umpan balik. Untuk maksud pengendaliannya ditambahkan satu sistem pengendalian umpan balik sebagai berikut. Nah, kayak gini nih. Masukkan, ada input, ada output, ada proses. Habis dari proses itu dipakein sistem pengendalian umpan balik. Jadi dia muter gitu ya, kayak looping gitu ya. Jadi udah keluar, terus ada sistem pengendalian umpan balik, dia masuk lagi tuh. Jadi input terus jadi diolah, terus keluar, terus masuk lagi, seperti itu. Jadi itu sistem dengan pengendalian umpan balik, seperti itu. Oke, lanjut ya. Pengendalian sistem, sistem pengendalian umpan maju. Tadi itu ya kan ada dua tuh, ini yang kedua, ada tiga tuh. Sekarang kan ini yang kedua, sistem pengendalian umpan maju atau feed forward control system. Sistem yang mendorong proses supaya menghasilkan hasil baik yang positif. Yang ketiga yaitu sistem pengendalian pencegahan atau preventive control system. Sistem yang mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita sudah langsung ke kegiatan bagian kedua, yaitu konsep dasar dari suatu informasi. Namanya juga belajar sistem informasi manajemen ya. Jadi ada sistem, ada informasi juga. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Oke, ini adalah definisi dari informasi. Sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi data sehingga menjadi lebih berguna dan menjadi informasi saat dibaca atau diketahui oleh orang-orang yang membutuhkan akan informasi tersebut dan dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi namanya informasi itu sangat penting dan harus bisa dibaca dan bisa dimengerti sehingga nantinya itu bisa untuk menjadi suatu pengambilan keputusan. Jadi informasi yang masuk itu bisa kita buat untuk membuat suatu keputusan. Contohnya, mungkin di level-level manajer atau mungkin level-level tinggi, bos-bos itu, dia membutuhkan suatu informasi yang banyak sehingga dia bisa mengambil suatu keputusan untuk perusahaannya. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, lanjut masih definisi dari informasi ya. Informasi itu adalah data yang diolah. Jadi suatu data yang diolah. Jadi tidak sembarangan. Jadi data-data yang sudah masuk itu diolah dulu, baru nanti dijadikan namanya suatu informasi. Dan selanjutnya menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi para pemakainya. Nah, seperti itu tuh. Jadi kalau suatu data itu masuk, itu harus diolah dulu. Dan tergantung kebutuhannya setiap orang kan berbeda-beda tuh. Jadi di mana menjadi bentuk yang lebih berguna untuk setiap orangnya. Sehingga nanti itu harus diolah dulu sehingga menjadi suatu informasi, dan informasinya itu berguna bagi setiap orang tertentu, itu berbeda-beda informasi yang dibutuhkan. Jadi data itu kalau tidak langsung tidak diolah dulu, tidak akan menjadi suatu informasi yang jelas. Seperti itu. Jadi harus diolah dulu dan harus bisa berguna dan bisa dipakai. Seperti itu. Itu nanti namanya jadi suatu informasi. Seperti itu ya. Lanjut aja. Lanjut, ini ada siklus informasi. Dan ini ada data yang diolah menjadi suatu informasi. Ini contohnya ini. Datanya kan ini belum berarti nih ya. A, D, V, Kuli, A, U, C. Terus habis itu diolah nih. Dan menjadi saya kuliah di FE UGM, Fakultas Ekonomi UGM. Jadi ini contohnya nih ya. Ini data-data kayak huruf-huruf tidak jelas tuh. Terus habis itu masih belum berarti kan ini. Habis itu diolah nih. Diolah, habis itu nanti jadi ini informasi yang berguna. Jadi sebuah kalimat yang bagus, saya kuliah di FK UGM. Nah, contohnya seperti itu tuh. Jadi ada inputnya suatu data, habis itu diolah nih, diproses dan jadi outputnya itu ya suatu informasi. Seperti itu ya. Faktur sebagai data diolah menghasilkan beraneka ragam informasi. Nah, kayak gini nih. Jadi faktur nih, terus diolah jadi suatu berbagai macam informasi. Contohnya seperti itu ya. Lanjut lagi, kita lanjut. Nah, ini nih contoh lagi siklus dari informasi. Nah, ini input nih. Dari tadi kita udah belajar siklus informasi ya, input, proses, sama output. Seperti itu. Jadi, ini contohnya nih. Ini ada data nih, input 86 derajat Fahrenheit. Habis itu diproses nih. Prosesnya itu dengan rumus. Jadi Celsius sama dengan 5/9 dikali Fahrenheit min 32. Seperti itu. Ini contoh prosesnya, jadi proses matematikanya akhirnya outputnya keluar jadi Celsius. Seperti itu. Jadi 86 derajat Fahrenheit kalau outputnya mau dijadiin Celsius, jadi ada butuh proses seperti ini. Seperti itu ya.
Ngerti kan semua? Data yang diolah menjadi suatu model tertentu. Seperti ini siklusnya. Jadi gambarannya seperti itulah. Jadi ada input suatu data, diproses, dan jadi output yang berguna. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Oke, siklus informasi. Nah, ini lebih rumit lagi nih. Ini kita bisa lihat aja sendiri nih ya. Ada masukan data, ada proses, model, terus keluaran informasi. Jadi proses ini juga ada dari basis data, dari database ya. Habis itu udah keluaran informasinya udah ada, terus ada penerima informasi. Penerima informasi itu bisa kayak kalian atau mungkin user-user yang bisa yang membutuhkan informasi tersebut. Setelah itu ada tindakan keputusan nih. Nah, tadi kan informasi itu kan diperuntukkan untuk bisa mengambil suatu keputusan seperti itu. Habis tindakan keputusan itu, habis kita mengambil keputusan, kita harus melakukan suatu tindakan dong seharusnya. Jadi tidak sembarangan ngambil keputusan tapi tidak ada tindakan gitu, no action. Jadi kita harus hasilkan tindakan, habis itu data ditangkap oleh Indra dan kita masukkan data lagi. Jadi kita looping aja nih ya. Jadi muter aja kayak gitu ya, namanya siklus suatu informasi itu. Jadi nggak pernah berhenti seperti itu. Nanti informasi ini keluar, terus bakal masuk lagi sebagai data. Informasi ini keluar, nanti diolah lagi, masuk data, terus proses jadi informasi yang lain seperti itu. Jadi benar-benar muter-muter aja gitu ya. Suatu namanya informasi itu, siklus informasi. Nah, ini kualitas suatu informasi. Atas ini ada namanya nih pilar-pilar informasi. Jadi yang berguna ada pilar-pilar suatu informasi ini pilar dari suatu informasi ya, atribut suatu kualitas informasi. Ada akuransi atau akurat, ada timeliness, ada tepat waktu. Ini akurat ya, accuracy, terus timeliness, terus ada atau itu tepat waktu artinya yang ini. Ada relevansi itu ada relevan gitu. Ini adalah pilar dari kualitas suatu informasi. Jadi untuk dapat berguna maka informasi harus didukung oleh 3 pilar ini. Jadi harus akurat gitu loh. Jadi kualitas suatu informasi itu harusnya akurat, terus dia juga harus tepat waktu nih, timeliness, dan juga dia harus relevan. Jadi itu yang benar-benar membuat suatu informasi ini dia berkualitas. Jadi kalau kalian mau mencari suatu informasi, contohnya ini ya, berita-berita yang ada di sekarang kan masih nggak berkualitas tuh sepertinya kelihatannya ya. Jadi benar-benar harus kalian teliti dulu tuh suatu berita-berita tuh yang sekarang ini. Jadi kalian harus pastikan ini namanya untuk menilai suatu kualitas suatu informasi. Jadi standar itu seperti ini. Jadi dia harus suatu informasi itu harus relevan ya pertama, harus akurat dan harus tepat waktu. Jadi kalian harus pastikan tuh informasi-informasi itu harus seperti itu yang kalian dapatkan nantinya, dan itu benar-benar kualitas dari suatu informasi terus tergantung dari 3 hal ini sebagai dasarnya acuannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke modul 2 langsung ya. Kita langsung ke 2 modul aja untuk hari ini. Oke ya. Oke, Mbak Uswatun nggak bisa gabung. Kenapa, Mbak? Lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke modul 2 ya. Karena udah modul 1 udah kita selesai. Kita berubah dulu ke modul 2. Lanjut modul 2. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke modul 2 dari sistem informasi manajemen. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajarnya itu perkembangan sistem informasi ya. Jadi kita udah tahu definisi dari sistem, udah tahu definisi dari informasi. Sekarang kita langsung lanjut ke perkembangan dari sistem informasi, dari sejarahnya gitulah. Kita belajar ini ya, sejarah dari perkembangan suatu sistem informasi gitu. Oke? Oke, ini ada namanya era akuntansi dan operasional. Oke, ini era akuntansi dari operasional ya, dimana IBM tahun 1900 IBM ini perusahaan besar nih, perusahaan komputer besar di dunia tahun 1964 itu menggunakan komputer untuk aplikasi bisnis seperti itu. Aplikasi ini merupakan
sistem pengolahan transaksi SPT itu bahasa Indonesianya, atau Transaction Processing System TPS disingkatnya. Penggunaan untuk jadi penggunaannya itu jadi untuk manajemen tingkat bawah. Maksudnya manajemen tingkat bawah tuh kayak karyawan-karyawan gitu ya. Bukan tingkat menengah atau tingkat atas. Tingkat menengah tuh kayak mungkin bos-bos tiap divisi. Kalau yang tingkat atas itu kayak ya CEO-nya atau pemilik-pemilik perusahaan seperti itu, pemegang-pemegang saham. Oke, Mbak Indri. Ya. Oke, lanjut aja ya. Aduh. TPS digunakan dalam penyimpanan data aplikasi. Waduh, banyak juga yang nggak bisa dengar ya. Saya nggak tahu nih harus gimana. Mungkin nanti settingannya bisa diubah dulu ya. Mungkin bisa langsung minta ke Bapel gitu. Atau mungkin bisa tolong yang udah bisa dengar ini bisa tolong teman-temannya nanti ya. Karena ini kan masih pertemuan pertama. Jadi nanti mungkin saya bisa segera langsung upload YouTube-nya. Mungkin nanti pertemuan kedua di TTM online udah bisa dengar semua ya. Saya juga ngajarnya supaya nggak useless juga gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, TPS atau Transaction Processing System digunakan untuk penyimpanan data aplikasi bisnis ke dalam database. Di dalam database yang selanjutnya menghasilkan laporan operasi bisnis. Seperti itu. Lanjut ya, kita lanjut. Oke, era akuntansi dan operasional. Ini ada namanya data transaksi bisnis, terus ada TPS, Transaction Processing System, terus laporan-laporan scorekeeping, dan keluar jadinya hasilnya menjadi pihak yang bertransaksi, stakeholder. Stakeholder itu kayak mitra-mitra gitu ya. Habis itu manajer-manajer level bawah. Ini TPS ini ada basis datanya, jadi gitu. Sama kayak tadi kita bisa lihat ya, maksudnya ini ada input, di sini ada proses, di sini ada outputnya, dan ini adalah perkembangan dari outputnya, teman-teman ya. Seperti itu nih, jadi sistem pengolahan transaksi lah. Jadi kalian cuma sekedar tahu aja lah untuk yang ininya. Oke, lanjut. Oke, sekarang ini ada era informasi. Ini kita belajar tentang sejarah dulu ya, sejarah dari sistem informasi. Tadi kan itu adalah masa-masa era akuntansi dan operasional. Sekarang ada namanya era informasi nih. Di sini ada sistem informasi manajemen memberikan informasi kepada manajemen bawah, menengah, dan atas. Terus yang kedua, terus informasi yang manajemen menengah bersifat informasi pengarahan perhatian atau attention information. Jadi informasi untuk manajemen menengah bersifat informasi yang untuk pengarahan dari perhatian tersebut. Terus untuk informasi manajer atas lebih bersifat informasi pemecahan masalah atau problem solving information. Ini untuk yang manajer atas ya. Jadi kan udah bisa dijelasin juga itu. Jadi informasi untuk manajer atas lebih bersifat informasi pemecahan masalah. Itu teman-teman ya. Beres ya. Oke, ini banyak yang nggak dengar juga ya. Saya juga bingung ini kenapa. Pada semua nggak bisa dengar. Kenapa ini? Udah saya making presentation juga. Mungkin ini pada lupa ngeklik ya. Oke, kita lanjut aja lah ya. Jadi informasi untuk manajer atas lebih bersifat informasi pemecahan suatu masalah. Gitu. Oke ya. Oke, ini era informasi lagi. Ada sistem informasi manajemen di tahun 1970. Jadi ada SIPEM, SIKO, SIPRO, CSDM. Ini lupakanlah, ini saya juga. Ini apa? Ini pokoknya jadi ini bagian-bagian dari sistem informasi manajemen di tahun era 1970-an. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa yang terlambat datang. Silahkan datang dulu. Gitu, seperti itu. Ini bisa dilihat. Ini SIPEM ya, saya akan jelasin lagi untuk singkatan-singkatan kalau kalian emang pengen tahu SIPEM itu apa, SIKAU itu apa.
Jadi SIPEM itu adalah sistem informasi pemasaran, SIAKU itu adalah akuntansi, sistem informasi akuntansi, terus ada SIKEU, sistem informasi keuangan, terus SIPRO itu ada sistem informasi produksi, dan SISDM itu ada sistem informasi sumber daya manusia. Kayak gitulah. Ya, itu pada zaman-zaman 70 lah ya. Oke, lanjut di era jejaring. Ini udah ada informasi ya, kita lanjut ke era jejaring. Era jejaring, di mana manajer membutuhkan sistem informasi yang bersifat lebih informatif. Jadi tadi itu kan masih belum terlalu informatif. Sekarang benar-benar manajer itu membutuhkan sistem informasi yang bersifat lebih informatif ya. Tahun 1980 dikembangkan sistem informasi interaktif yang online, yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK, sistem penunjang keputusan atau Decision Support System, DSS, itu bahasa Inggrisnya. Pada tahun 1980 berkembang juga aplikasi sistem pakar atau expert system. Selain itu, tahun 1080 juga berkembang juga sistem informasi otomatisasi kantor atau Office Automation System, OAS, di era jejaring ini ya. Udah berkembang banget nih kayaknya di sini. Kita lanjut lagi, terus tahun 1990-an, perkembangan sistem informasi strategik atau SIS. Terus Executive Information System, ACE, untuk mengetahui data sedetail mungkin. Terus GSS berkembang ke arah Group Support System atau GSS, dimulai penggunaan Geographic Information System. Jadi di mana Geographic Information System itu kita bisa melihat ini ya, peta gitu. Peta ada benar-benar kayak peta yang ada informasinya jelas, seperti mungkin kalau kalian tahu kayak Google Maps lah, seperti itu, GIS namanya. Seperti itu. Terus habis itu perkembangan artificial neural network atau INN, seperti itu. Kalian cuma sekedar tahu aja lah ya untuk yang ini ya. Mungkin kalian banyak nggak terlalu ngerti, ini cuman kayak sejarah-sejarah aja. Jadi perkembangan dari informasi itu seperti apa itu di sini, oke? Oke, ini tadi ringkasan yang tadi nih, di mana era akuntansi dan operasional ada ini, ada informasi itu ada ini, yang baru berkembang, terus era jejaring itu ini, baru munculnya di ISS, IS, dan GIS, terus di mana era jejaring global itu ada ACE, ada INN, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi, ada organisasi sistem teknologi informasi, di mana nama-nama departemen sistem teknologi informasi ini ada era akuntansi itu departemen pengolahan data. Jadi ini nama departemen yang ada di Indonesia dulunya, seperti itu. Jadi nama departemen yang mengurus tentang informasi, sistem teknologi informasi gitulah. Jadi perkembangannya Indonesia itu ada era akuntansi itu kayak gini nih, nama departemennya. Departemen Pengolahan Data Elektronik, terus era operasi ada Departemen Pengolahan Data Elektronik, tetap ya namanya ya. Era informasi ada Departemen Sistem Informasi, era jejaring Departemen Teknologi Informasi, dan era jejaring sosial global yaitu Departemen Teknologi Informasi atau Departemen Sistem Teknologi Informasi. Seperti itu. Lanjut. Peran manajer sistem teknologi. Nah, ini manajer nih. Peran-peran orang-orang tingkat atas lah, itu orang-orang yang manajer di sistem teknologi informasi. Jadi, manajer sistem teknologi ini merupakan orang yang memimpin dan mengelola organisasi sistem teknologi informasi. Sebelumnya, manajer STI ini fokus untuk masalah teknikal dan efisiensi. Sekarang manajer STI harus mempunyai pengetahuan bisnis secara umum. Nah, jadi mereka sekarang ini dulunya itu kan masalah teknikal dan efisiensi dari sistem informasi, tapi sekarang mereka harus tahu bisnis secara umum lah, seperti itu ya, untuk kompetisi lah. Zaman sekarang kan udah harus berkompetisi ya setiap manusianya, jadi benar-benar harus berkembang dan dia harus manajer sistem informasi ini, sistem teknologi informasi ini harus tahu dan bisnis secara umum, tidak hanya tahu teknikal dan efisiensi dari penggunaan sistem informasi tersebut, teknologi informasi tersebut gitu ya. Lanjut, peran manajer sistem teknologi informasi ini peran dulunya ya, ada peran dulu ada peran sekarang nih, perubahan peran manajer sistem teknologi informasi. 80% pengetahuan teknikal berinteraksi pada teknologi, pendekatan pada efisiensi, pengetahuan bisnis 80%-nya berorientasi pada manusia, pendekatan pada kompetisi. Bisa dilihat sendiri ya semuanya ya, peran manajer ini juga ada peran-peran dari manajer suatu STI, bisa dilihat sendiri. Di sini ada
meningkatkan keahlian organisasi. Jadi ini peran-peran dari manajer dari sistem teknologi informasi seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lanjut ya. Bisa dilihat sendiri kan ya, tanpa perlu saya bacakan. Lanjut. Nah, sekarang kita langsung komponen-komponen dari sistem informasi. Kita lanjut. Oke. Ini information life cycle. Jadi ini udah tadi aku jelasin ya, tadi kalau nggak salah ada informasi proses dari informasi tersebut ya. Di modul 1 tadi ada input, ada model atau yang diolah, terus ada output atau informasi jadinya ya. Ini siklus pengolahan data. Ini bisa dibilang ini information life cycle lah. Jadi di mana information itu bergerak lah. Information. Jadi gimana kehidupan dari suatu informasi tersebut seperti itu. Jadi ada yang seperti di modul 1 saya jelaskan, ada input, ada model, ada output seperti itu. Ini siklus pengolahan data. Di awalnya ada siklus pengolahan data. Selanjutnya ada siklus pengolahan data yang dikembangkan. Jadi ada input, ada proses, ada output. Jadi input data, proses itu yang diolah di database. Jadi database, maksudnya database itu kayak penyimpanan data nih, penyimpanan data informasi itu diolah, prosesnya di data diproses, ini output keluar information seperti itu. Di tanda panahnya kenapa 2 seperti itu, karena dia ada proses yang diolah ini dia bisa memasukkan di database. Database juga bisa langsung data dari database itu bisa langsung diproses seperti itu. Jadi database itu kayak penyimpanan data seperti itu loh, teman-teman ya. Ini siklus pengolahan data yang dikembangkan. Jadi ini yang simpelnya tuh yang di atas, yang sudah sedikit dikembangkan nih yang di bawah seperti itu. Lanjut aja. Ini untuk komponen dari sistem informasi, ada input output, ini ada basis datanya tadi sama aja. Ini ada teknologi. Jadi teknologi itu yang meliputi dari proses ininya ya, proses pengolahan informasi tersebut. Terus di dalam teknologi, di luar teknologi itu ada yang mengontrol juga seperti itu. Jadi kontrol di dalamnya lagi ada teknologi, di dalam teknologi itu ada sistem. Sistemnya itu apa? Ini kayak input, model, dan output dan basis data tersebut. Oke, lanjut lagi kita komponen input. Nah, ini tadi kan output, proses, sama output kan. Nah, ini ada komponen-komponen dari input. Input merupakan data yang masuk dalam sistem informasi, dan data yang untuk sistem informasi dicatat dalam dokumen dasar. Dokumen dasar membantu penanganan arus dan data sistem informasi, yaitu bisa dibaca sendiri. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjut dulu. Komponen input. Setelah data dicatat pada dokumen dasar, maka data tersebut dimasukkan ke sistem informasi. Dimana data tadi kan udah setelah dicatat dan di dokumen dasar, maka data tersebut dimasukkan sistem informasi. Data itu udah dicatat, udah dikumpul, direkap lah istilahnya ya. Terus habis itu ada dokumen dasar, terus habis itu jadi proses memasukkan data. Nah, itu udah mau jadi input tuh namanya. Benar-benar mau di input tuh datanya. Dari dokumen dasar terus kayak udah direkap gitulah ya, udah dikumpul-kumpulkan data-data yang masih mentah, dikumpul-kumpulkan, jadi data, dan itu habis itu mau diinputkan ke dalam prosesnya. Nah, ini komponen outputnya dulu. Ini jadi mungkin dari tadi data-data yang sudah masih berantakan istilahnya ya, baru direkap biasa, habis itu bakal mengeluarkan output seperti ini, seperti itu. Laporan barang yang harus bisa pesan kembali. Jadi udah rapi kayak gini ya outputnya, jadi bisa dibaca, jadi udah jadi informasi yang jelas seperti data-datanya. Terus ini komponen dari basis data. Basis data adalah kumpulan dari data-data yang berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Ini komponen dari basis data, bisa dibaca sendiri ya. Lanjut. Nah, ini komponen dari basis data. Ini coding ya, kita coding gitu nantinya bakal jadinya langsung di database, masuk ke database atau basis data, jadi seperti ini nih. Jadi informasi seperti ini nih di database jadinya. Seperti itu. Dan ini komponen model yang digunakan sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika, atau model matematik yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Dan ini codingannya. Wah, ini kalian tidak perlu terlalu tahu ya untuk masalah ini. Ini adalah model algoritma dari pemrogramannya. Sedikit membingungkan emang seperti itu. Jadi ini udah coding ya, udah kayak pembuatan suatu
program lah seperti itu. Ini ada komponen teknologi, ada teknologi itu ada dua ya teman-teman pasti udah tahu, perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware, ada software. Ini ada komponen kontrol untuk kendali digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Ada dua, ada pengendalian secara umum, general control system, ada pengendalian aplikasi, application control system. Ini juga ada pengendalian umum terdiri dari 7 nih atau 2, 3, 4, 5, 7 ada organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, keamanan data, dan komunikasi. Ini pengumuman pengendalian umum yang terjadi, yang ada. Nah, seperti ini pengendalian kontrol, pengendalian aplikasi, pengendalian masuk, pengendalian proses, pengendalian keluaran. Nah, sekarang ini ya. Ini komponen pengendalian. Nah, ini komponen manusianya. Gambar komponen organisasi membentuk suatu sistem sosioteknologi. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini gambarannya ini komponen manusia. Jadi, di mana komponen dari sistem informasi. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, bisa dimengerti sendiri ya. Jadi ini adalah komponen-komponen organisasi yang membentuk sistem sosioteknologi. Di mana sistem ini adalah gambaran-gambaran komponen organisasi yang membentuk sistem sosioteknologi di mana manusia, sistem informasi, kultur, struktur organisasi dan tugas-tugas itu saling berhubungan. Teman-teman ya. Oke ya. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Cukupin aja ya, teman-teman ya. Oke, cukup ya teman-teman. Untuk hari ini apa ada pertanyaan? Cukupkan aja. Untuk modul hari ini. Ada pertanyaan? Karena pertemuan pertama kita Oh iya maaf, mungkin nanti saya bakal lebih lambat lagi ya Mas Lu. Mohon maaf, mohon maaf. Tapi kalau emang masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Oh, oh iya Mbak, maaf, maaf banget. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, ada yang ditanyakan, Mbak? Ada yang dibingungkan Mbak Lu? Atau bisa diakhiri saja untuk hari ini? Kalau masih ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan.
Untuk modul ini kita emang nggak terlalu banyak, 2 modul ini, jadi kita nggak terlalu lama ya. Karena nggak terlalu susah untuk ini, jadi masih penjelasan-penjelasan awal untuk masalah sistem informasi. Ada yang ditanyakan, jadi nggak terlalu susah ya, jadi masih paham lah intinya apa itu sistem informasi. Itu jadi juga perkembangan sistem informasi itu seperti apa. Itu ya, ada komponen teknologi, ada tadi ada komponen kontrolnya seperti apa. Komponen kontrol itu tadi kan bisa dilihat dari sini ya, yang kita gambar ini mana ya. Nah ini nih, ini ada teknologi, ini komponen teknologi itu apa aja, ada komponen kontrol itu apa aja, kayak gitu. Oke, paham ya? Oke Mbak Mas, kita bisa akhiri ya untuk hari ini. Mohon maaf kalau bila saya kecepatan menjelaskan. Tadi tidak ada yang ngomong di awal, mohon maaf banget ya untuk kecepatan penjelasannya. Dan sekarang kita bisa akhiri aja. Kita akhiri aja ya untuk hari ini. Dan kita cukupkan saja. Terima kasih sudah datang, yang sudah mendengarkan semuanya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung aja ke saya. Bisa lewat chat pribadi, dan yang lain-lainnya mungkin bisa lewat ini. Oke, tanya Pak. Ya, ada apa? Mbak Sulastri, Mbak nih ya. Saya takut salah. Aduh. Oke, Mbak Sulastri. Oke ya, selagi menunggu ini saya tutup aja ya. Selagi menunggu Mbak Sulastri Sukadi, saya tutup aja. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mendengarkan. Karena sekarang masih banyak kesalahan teknis, bisa kita perbaiki untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.